semangat sekali ya. Sudah penampilannya rapi, kemudian sudah cantik-cantik, sudah tampan semuanya. Berarti anak-anak sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Nah, coba lihat kiri kananmu. Adakah anak-anak yang tidak hadir pada hari ini? Tidak. Semuanya hadir ya? Hadir. Ya, bagus sekali. Jadi kita hari ini dalam keadaan bagaimana anak-anak? Sehat. Berarti kita harus bersyukur kepada siapa anak-anak? Hidup saya widiwasa. Ya, bagus sekali. Kita patut bersyukur karena pada hari ini kita bisa diberikan keselamatan. Nah, tadi Bapak lihat di jam kedatangan ada salah seorang anak yang rajin sekali ya. Sudah datang pagi-pagi, sudah menyapu. Tadi Bapak lihat. Nah, beri aplaus dulu untuk anak ini. Nah, pada hari ini Bapak berikan kesempatan untuk memimpin doa sekaligus nanti memimpin tepuk PTK-nya. Ya, silakan untuk Lydia, silakan maju ke depan. Mari teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Om Sidi Astu Ta Astu Astu Swati. Tepuk PPK. Religiusisme, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas. Yes. Ya, silakan duduk Lydia. Terima kasih ya. Jadi anak-anak patut contoh Lydia ini ya. Datang pagi-pagi, kemudian melakukan kebersihan, itu bagus sekali. Nah, tadi sudah anak-anak apa yang Bapak lakukan di luar tadi? Yaitu mengukur suhu. Kemudian memakai apa anak-anak? Itu tetap dijaga ya, untuk menjaga protokol kesehatan, jadi tetap dijaga karena untuk mencegah apa anak-anak? COVID-19. Ya, COVID-19. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya, Garuda Pancasila. Jadi anak-anak harus menumbuhkan rasa cinta kita kepada siapa anak-anak? Indonesia. Ya, tanah air kita, yaitu Indonesia. Mari kita nyanyikan bersama-sama ya. Berdiri semuanya. Boleh sama tepuk tangannya, biar semangat. Pancasila.
Ya, pada pelajaran minggu lalu Bapak sudah mengajarkan tentang hubungan antar makhluk hidup. Nah, sebelum Bapak mulai, coba Bapak tes dulu anak-anak. Masih semangat apa tidak ya? Tepuk semangat! Masih semangat sekali. Bapak antusias sekali dengan anak-anak. Salut. Nah, anak-anak, minggu lalu Bapak sudah mengajarkan sesuatu ya, hubungan antara makhluk hidup. Coba lihat ke papan, lihat ke slide-nya. Ya, lihat anak-anak, apa ada yang bisa menjelaskan apa yang ada di gambar tersebut? Apa? Ada burung ada kerbau Dan burung. Ya, ada kerbau dan burung. Bagus sekali. Coba Lydia, apa? ada bunga anggrek yang nempel di pohon mangga. Iya, ada bunga anggrek. Apa yang lainnya? Ya, Anggi. Ada lebah memakan sari bunga. Ya, ada lebah memakan sari bunga. Ya, bagus sekali semuanya. Jadi masih ingat dengan apa yang Bapak jelaskan kemarin ya. Ya, jadi anak-anak masih ingat dengan apa yang Bapak jelaskan kemarin. Nah, ada yang masih ingat hubungan apa yang terjadi antara kedua makhluk hidup tersebut? Yoga. Simbiosis. Simbiosis. Ya, masih ingat berarti. Yang lainnya coba yang lainnya. Parasitisme. Simbiosis mutualisme ya. Parasitisme. Ya, bagus sekali ya. Jadi dalam hubungannya ini antara kedua makhluk hidup ini ada berapa anak-anak hubungan? 3. Apa saja? Mutualisme, komensalisme, parasitisme. Ya, jadi ada 3. Kalau mutualisme itu artinya apa? Pak, saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Kemudian kalau komensalisme Rugi dan tidak rugi. artinya ya coba ada yang bisa menyempurnakan? Ada yang Saling dirugikan. saling dirugikan? Oke, yang lain. Ayo, masih ingat ya? Satu diuntungkan, satu dirugikan. Satu diuntungkan, satu dirugikan. Coba yang lainnya. Ya, kalau komensalisme itu satu untung, satu tidak rugi. Ya, kalau parasitisme apa? Pak. Pak. Ya, coba ini dia. Kalau parasitisme. Nah, coba yang lainnya. Ya, Alia. Ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Ya, Saling merugikan, Pak. satu untung, satu rugi. Ya, jadi anak-anak sudah ingat ya semua pelajaran yang Bapak berikan minggu lalu. Jadi anak-anak sudah ingat semuanya, sudah paham. Nah, anak-anak pada hari ini, kalau kemarin kita sudah belajar subtema 2-nya dengan lengkapnya. Hubungan antar makhluk hidup, ada simbiosis di sana. Nah, sekarang Bapak ajak anak-anak untuk belajar materi yang baru. Ya, kita belajar subtema 3 masih tentang keseimbangan ekosistem. Nah, karena kita belajar tematik, jadi anak-anak di sini akan belajar 2 muatan, yaitu muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Nah, dalam muatan IPA kita akan belajar yang lebih mendalam tentang hubungan antar makhluk hidup, yaitu tentang rantai makanan. Nanti anak-anak mengetahui di sana tentang jaring-jaring makanan. Kemudian nanti Bapak harapkan nanti kalau sudah anak-anak belajar di sana, Bapak tayangkan nanti video yang menarik. Kemudian anak-anak bisa menyebutkan peranan dari masing-masing komponen dalam suatu rantai makanan. Ya, dalam rantai makanan anak-anak bisa menyebutkan kalau misalnya terjadi sesuatu pada salah satu komponennya itu, nanti anak-anak bisa mengetahui, oh ini yang terjadi. Nah, itu yang Bapak harapkan. Nanti kalau dalam bahasa Indonesia, nanti anak-anak dalam teksnya itu mungkin anak-anak menemukan kosakata baru yang belum pernah anak-anak dengar sebelumnya.
Ya, jadi di sana anak-anak mencari artinya kosakata apa saja yang anak-anak dapatkan ya. Kemudian nanti dalam pelajaran hari ini Bapak ajak anak-anak melakukan diskusi ya. Diskusi nanti Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Anak-anak mengerjakan sebuah lembar kerja sambil menyimak videonya nanti ya. Menyimak video tentang suatu masalah nanti Bapak sajikan di sana, anak-anak kemudian tentang rantai makanan, kemudian anak-anak simak itu videonya dengan baik. Nah, kemudian anak-anak diskusikan, kemudian sudah Bapak bagi menjadi 3 kelompok kemarinnya, ada kelompok produsen, konsumen, dan pengurai. Jadi anak-anak bekerja sama dalam kelompoknya tersebut. Nah, sebelum kita mulai, mari kita tepuk the best dulu ya. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. The best, yes. Nah, sekarang anak-anak sebelum kita mulai pelajaran berdiskusinya, coba anak-anak simak video berikut ya. Ratusan hektar sawah di Kampung Salajambu, Desa Kecamatan Cilacap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat terancam gagal panen karena diserang oleh hama tikus. Dari awal para petani mengeluh karena sawah yang seharusnya sudah bisa dipanen kini rusak karena hama tikus. Desa Cilacap sendiri ada sekitar 150 hektar sawah yang terancam gagal panen oleh hama tikus. Saat ini puluhan petak sawah sudah rusak. Petani pun hanya bisa pasrah karena masih bingung dengan cara mencegah hama tikus ini. Akibat masih kekurangan pengetahuan tentang pencegahan hama di pesawahan, para petani berharap agar adanya bantuan atau pelatihan khusus dari Dinas Pertanian setempat terkait tata cara untuk mengusir hama tikus dan hama lainnya. Sekarang mau panen nggak mungkin panen mungkin karena gagal diserang tikus. Karena itu saya ini kemungkinan sini tidak begini. Bagaimana nanti kalau ada itu kasih sayang dari pemerintah dari Dinas Pertanian itu juga saya mohon pertolongannya bagaimana mengomisinya gitu. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Ya, anak-anak tadi sudah menyaksikannya, menyimak sebuah video tentang suatu kejadian atau peristiwa di suatu daerah. Ya, anak-anak sudah menyimak peristiwa apa itu yang terjadi dengan Pak, peristiwa hama tikus. peristiwa hama tikus ya. Sawah gagal panen. Sawah gagal panen, betul sekali ya. Karena hama tikus di Sukabumi. Iya, di Sukabumi. Kejadiannya di mana? Di sawah kami. Sukabumi. Ya, jadi dalam kejadian tadi terjadi gagal panen ya. Kemudian apa tadi yang meningkat di sana anak? Ya, tikusnya, populasinya. Karena populasi yang tikus yang meningkat itu menimbulkan masalah kan? Menimbulkan. Iya, menimbulkan masalah. Masalahnya apa yang ditimbulkan? Pak. Ya, kemudian pada siapa? Petaninya rugi. Ya, Nana, apa? Menimbulkan kerugian, Pak. Ya, kerugian pada petani, petaninya gagal panennya, itu masalahnya. Dan sekarang dari masalah itu mungkin anak-anak nanti Bapak ajak bekerja sama ya. Nanti kerjakan LKPD-nya itu, kemudian nanti anak-anak menemukan apa sih penyebabnya itu, masalahnya itu. Ya, nanti anak-anak mencari tahu kira-kira apa penyebabnya, kemudian komponen apa dalam ekosistem sawah itu yang tidak seimbang. Nah, nanti anak-anak simpulkan dalam penjelasannya itu tadi. Nanti anak-anak kerjakan dalam KPD ya. Nah, sebelum Bapak membagikan
LKPD untuk berdiskusi pada hari ini. Silakan anak-anak cari kelompoknya yang sudah Bapak bentuk kemarin. Ya, ada kelompok produsen, ada kelompok konsumen, dan ada kelompok pengurai. Ya, silakan. Silakan diatur waktunya untuk bekerja sebagai kelompok. Nah, sudah siap anak-anak? Siap. Nah, sekali lagi, tepuk the best. Saya the best. You are the best. We are the best. The best, yes. Masih semangat ya. Ini Bapak ada lembar kerja LKPD namanya ya, lembar kerja yang anak-anak kerjakan nanti. Di sini sudah ada petunjuknya apa yang harus anak-anak kerjakan. Kemudian kalau misalnya anak-anak ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, nanti apa yang dikerjakan silakan ditanyakan kepada Bapak ya. Ya silakan anak-anak buka bukunya, tema 5-nya diambil. Ya. Dan lihat bahan ajarnya yang sudah Bapak bagikan itu akan dikerjakan. Lihat petunjuknya dulu, lihat petunjuknya. Ya, petunjuknya. Nah, dari bukunya halaman tema 5 masuk tema 3. Ya, pembelajaran 1. Di bahan ajarnya juga sudah Bapak lampirkan di sana ya. Lihat. Nah, ya silakan anak-anak baca dulu petunjuknya, tulis silakan baca petunjuknya apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu, silakan. Ya, jadi anak-anak sambil mengisi nama kelompoknya, sekarang Bapak ajak anak-anak untuk melihat video. Ya, melihat video untuk mendukung anak-anak dalam mengerjakan tugas di LKPD-nya. Silakan simak dulu videonya tentang rantai makanan dan Nah, untuk sore kali ini kita akan membahas tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apa sih rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu? Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Ini adalah contoh dari rantai makanan. Dan urutannya harus tertentu ya, serta kalian perhatikan tanda panah tidak boleh terbalik. Karena jika terbalik, maka artinya akan terbalik juga. Nah, rantai makanan ini berarti padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh kodok, kodok dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Nah, ini urutannya ya. Nah, dalam satu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang memiliki peran. Ada yang sebagai produsen, biasanya tumbuhan, ada yang sebagai konsumen, ada tingkat 1, 2, 3, 4 sesuai urutannya, dan yang terakhir ada dekomposer atau pengurainya. Oke, pada rantai makanan ini, padi berperan sebagai produsen.
Kemudian belalang berperan sebagai konsumen. Kodok berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular berperan sebagai konsumen tingkat 3. Dan elang berperan sebagai konsumen tingkat 4. Nah, kalau jari-jari makanan apa bedanya dengan rantai makanan? Ternyata jari-jari makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Kita lihat ya, ada produsen pada jari-jari makanan di atas ya. Kemudian ada konsumen tingkat 1. Biasanya ini adalah hewan-hewan pemakan tumbuhan. Ada konsumen tingkat 2. Ini memungkinkan ada di karnivora atau omnivora ya. Dan juga ada konsumen tingkat 3. Nah, kita lihat ya contoh soal yang memungkinkan jika soalnya tentang rantai makanan adalah diperlihatkan 2 gambar. Ada tanaman dimakan siput, siput dimakan burung, burung dimakan rubah mati akan diurai oleh pengurai, biasanya berupa bakteri. Nah, apa yang akan terjadi jika populasi siput bertambah? Yang ditanyakan ya, kalau siput bertambah, maka apa yang terjadi dengan tanaman? Yang merusak tanaman akan banyak, sehingga tanaman akan turun. Jika siput banyak, apa yang terjadi dengan burung? Nah, siput merupakan makanan burung, sehingga sumber makanannya melimpah, maka burung pun akan naik populasinya. Populasi burung naik, apa yang terjadi dengan populasi rubah? Ternyata karena sumber makanannya banyak, rubah juga akan naik. Nah ini ya, seperti ini. Nah, atau soalnya seperti ini, apa yang terjadi jika rantai makanan terganggu? Ada rantai makanan di sawah, ini contohnya di ekosistem sawah ya. Di ekosistem sawah ada seperti ini ya urutannya. Kemudian karena melihat banyak sekali tikus di lahan sawahnya, ayah tidak suka nih. Kemudian ayah pengen mengusir tikus-tikus tersebut agar tidak terlalu banyak di sawahnya. Apa yang terjadi? Ayah menggunakan racun tikus untuk membasmi tikus. Dan tikus memang berkurang sangat banyak. Apa yang terjadi dengan ular apabila populasi tikus menurun? Ular tidak ada makanannya, sehingga kemungkinan pertama ular akan mati, disertai dengan elang juga mati, sehingga dalam ekosistem sawah tidak akan ada ular dan tidak akan ada elang. Atau bagaimana jika ular karena tidak ada makanan, maka dia akan pindah habitat, mungkin akan ke rumah warga untuk mencari makanan. Nah ini ya yang akan terjadi jika keseimbangan ekosistem terganggu. Dan kita tidak akan terlalu aneh jika ada peristiwa di seperti beberapa ini. daerahnya Tanaman terong tanah diserang yang ular. kurang Kenapa bisa diserang ular? Berarti ada yang salah dengan ekosistemnya. Mungkin karena di sini curah hujan yang tinggi, ularnya terlalu banyak. Nah, ternyata kalau ularnya terlalu banyak, apa yang terjadi? Tanaman terong diserang. Petani merugi. Petani nggak mau rugi, bagaimana caranya biar ekosistem itu seimbang kembali? Jika mau seimbang kembali, maka predator untuk ular harus dibanyakin. Gimana caranya? Burung dimasukkan ke dalam ekosistem tersebut. Nah, atau wabah ular bulu semakin meluas. Nah, ular bulu meluas kenapa? Mungkin karena burung-burung yang sering makan ular bulu ditangkap oleh manusia, kemudian diperjualbelikan, simpan di kandang, sehingga ular bulu tidak bisa dimakan kembali oleh burung secara alami. Nah, kemudian ada juga tadi yang ular piton masuk ke pemukiman warga. Kenapa? Karena habitatnya ekosistem di habitatnya rusak, maka dia mencari habitat lain untuk tinggal dan mencari makanan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dipahami tentang rantai makanan dan jari-jari makanan. Jagalah keseimbangan ekosistem dengan melestarikan hewan dan tumbuhan sesuai habitatnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak sudah ada bayangannya, sudah ada hubungannya tadi dengan masalah yang terjadi tadi di ekosistem sawah yang terjadi di Sukabumi itu dengan apa yang sudah
dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah sekarang silakan anak-anak kerjakan secara berdiskusi ya. Diskusikan dengan temanmu, diskusikan, jangan kerja sendiri-sendiri. Silakan anak-anak kerjakan ya. Petunjuknya. Mungkin dari kelompok produsen ada yang masalah dalam pengerjaannya, mungkin ada yang ditanyakan. Lagi mungkin nanti ada yang ditanyakan, sudah jelas ya? Ya silakan kerjakan dulu. Nah, kelompoknya harus boleh jadi biar kerja sama ya. Cari bukunya yang yang dicari pertanyaan dan jawabannya itu apa yang ditanyakan di sana. Silakan Aris kasih tahu temannya. Nah, Mahayu juga yoga. Nanti saya lihat di sana pertanyaannya. Nanti kasih masukan sama Lydia biar tahu, biar cepat mengerjakannya. Ya, itu tadi di sub tema tidak ada pembelajaran 1, 2, 3 pembelajaran 1. Nah, adalah hasil diskusi kalian ya. Anak-anak, tadi sudah Bapak kasih waktu selama 25 menit untuk mengerjakan lembar kerjanya. Sudah selesai anak? Sekali lagi, tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. The best, yes. Ya, jadi anak-anak sudah mengerjakan tadi dengan baik lembar kerjanya. Sekarang kita lanjutkan dengan presentasi. Jadi anak-anak membawakan ke depannya apa yang sudah dikerjakan dengan kelompoknya tadi. Nah, siapa yang mau tanpa Bapak tunjuk ini kelompok siapa yang mau maju ke depan? Pak, kelompok produsen Pak. Ya kelompok produsen ya Bapak tepuk tangannya. Silakan kelompok produsen semuanya kelompoknya maju ke depan. Silakan dipresentasikan, nanti yang lainnya silakan memberikan tanggapannya. Mungkin ada yang berbeda jawabannya. Nanti silakan memberikan masukan dan tambahan dari jawaban yang diberikan oleh kelompok produsen. Jadi dengarkan dengan baik-baik yang lainnya. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan ke depan. Setelah menonton video, ini hasil dari kelompok kami. Peristiwa gagal panen di Sukabumi akibat polusi tikus yang meningkat. Ya, itu jawabannya tadi ya. Yang pertama itu setelah menonton video, jawaban dari kelompok produsen yaitu dia mengatakan bahwa terjadi gagal panen karena populasi tikus yang meningkat. Mungkin ada jawaban yang lainnya. Coba anak-anak, apa? Mungkin ada tambahan. Apa sama? Apa? Atau kelompoknya pengurai. Mungkin ada tambahan dari Lydia, ya. Jika padi berkurang, maka populasi tikus berkurang jumlahnya dan juga akan berpengaruh terhadap berkurangnya populasi ular dan elang.
itu ya. Nah, itu ada tambahan dari kelompok konsumen, yaitu bahwa di sana juga terjadi pengurangan jumlah pemakannya. Ya, demikiannya. Nah, silakan lanjutkan lagi. Lanjut jawaban nomor 2. Jika padi berkurang jumlahnya, maka populasi tikus juga berkurang dan populasi ular juga berkurang. Ya, lanjutkan. Jika tikus berkurang, maka padi meningkat hasilnya karena tidak ada serangan hama tikus, namun populasi ular berkurang jumlahnya. Ya, lanjut. Kalau tikusnya bagaimana? Kalau tikusnya, coba yang lain perhatikan. Kalau KPD-nya perhatikan. Jika tikus berkurang, maka padi meningkat hasilnya karena tidak ada serangan hama tikus, namun populasi ular berkurang jumlahnya. Ya, itu pendapatnya. Dan coba kita lanjutkan lagi. Kalau misalnya ularnya, sekarang ularnya bagaimana? Jika populasi ular berkurang, maka populasi tikus bertambah sehingga populasi padi berkurang akibat serangan hama tikus. Ya, itu. Mungkin ada tambahan anak-anak. Dari kelompok kemudian mungkin ada tambahan. Ya, silakan. Jika populasi ular berkurang, maka populasi tikus bertambah. Populasi padi akan mengalami penurunan dan menyebabkan kerugian pada petani. Ya, sudah benar semuanya. Mungkin dari kelompok konsumen tadi ada tambahan lagi. Apa sama? Sama, ya. Jadi begitu ya. Jadi kalau misalnya terjadi salah satunya berkurang, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam ekosistem sawah tersebut. Ya, lanjutkan ke jawaban berikutnya. Lanjut jawaban ketiga, nomor 1. Produsen artinya menghasil makanan. Konsumen artinya pemakan. Pengurai artinya menguraikan hewan yang telah mati. Ya, di sana anak-anak kita sudah menonton videonya tadi ya, dari jawaban kelompok produsennya menemukan 3 kosakata baru, yaitu ada produsen, ada konsumen, ada pengurai. Mungkin yang lainnya ada tambahan. Mungkin ada tambahan. Ya. Populasi ya, baru dengar ya. Mana ya? Baru dengar ya. Populasi. Kemudian yang lainnya mungkin dari kelompok konsumen ada tambahan? Tidak ada, ya sama. Ya, jadi itu tambahannya ya. Nanti bisa di anak-anak tambahkan dari di jawabannya itu ada populasi katanya tadi tambahannya kosakata barunya. Nah, sekarang lanjutkan. Nah, berikutnya anak-anak membuat gambar rantai makanan. Silakan ditunjukkan sama teman. Kemudian dijelaskan secara lisan bagaimana rantai makanan itu. Coba ditunjukkan sama kelompok yang lain. Rantai makanan. Produsen adalah rumput dan konsumen tingkat 1 adalah tikus. Konsumen tingkat 2 ular dan konsumen tingkat 3 adalah elang. Setelah itu dipisahkan oleh pengurai. Ya, mungkin ada yang menambahkan mungkin pendapatnya anak-anak ya. Ya, nah, coba kelompoknya pengurai. Sedikit saya tambahkan Ada katanya lagi konsumennya tuh. Ya, boleh juga ya. Kemudian kelompoknya konsumen mungkin ada tambahan. Sama ya. Ya, jadi Bapak bisa simpulkan dari hasil gambarnya itu sudah bagus sekali ya. Anak-anak sudah bisa membuat rantai makanan. Coba yang lainnya, kelompok yang lain coba tunjukkan gambarnya bagaimana. Ya, sudah betul. Coba kelompoknya konsumen tunjukkan gambarnya. Ya, sudah betul ya. Jadi anak-anak sudah bisa menjelaskan ya bagaimana hubungan antar makhluk itu dalam rantai makanan. Ya, silakan lanjutkan ke jawaban berikutnya.
Lalu jawaban nomor 5. Konsumen tingkat 2 Nah, merupakan sekarang membuat teks dan fiksi, coba disampaikan. konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contoh, hewan konsumen tingkat 2 adalah ular. Nah itu. Jadi kelompok produsennya sudah tadi menyampaikan salah membuat karangan non fiksi. Nana tahu karangan non fiksi itu apa? Karangan yang bukan artinya bukan ceritanya, tetapi berdasarkan fakta ya di sana ya. Sesuatu yang diceritakan itu ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikian jawaban dari kelompok produsen. Tadi Bapak lihat anak-anak sudah mengasih masukan, kemudian memberikan saran kepada kelompoknya ini produsen. Jadi sudah semangat sekali Bapak, antusias sekali ya. Nah silakan kelompok produsennya silakan duduk kembali. Terima kasih. Ya silakan duduk kembali. Ya, baik anak-anak, tadi sudah kita berdiskusi. Adakah yang bisa menyimpulkan apa kesimpulannya yang sudah anak-anak buat tadi? Coba kelompok konsumen dibaca kesimpulannya yang sudah dibuat. Nah, coba Bapak lihat. Coba diberi kesimpulannya bagaimana dari yang sudah menonton video kemudian memecahkan masalah. Coba kelompok Setelah mengamati video dan berdiskusi dengan teman dapat saya disimpulkan rantai makanan adalah suatu proses yang terjadi pada makhluk di mana terdapat peristiwa makan dan dimakan dan memiliki urutan tertentu dengan komponen penyusunnya adalah produsen, konsumen, dan dekomposer. Terdapat 3 komponen dalam rantai makanan, yaitu produsen, konsumen, dan pemulai. Jika salah satu komponen tersebut berkurang, jumlahnya akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam ekosistem. ya, tepuk tangannya. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa komponen yang ada dalam rantai makanan itu apa saja anak-anak? Ada produsen, konsumen, pemulai. Ya, itu ada dalam apa anak-anak? Rantai makanan. Ya, rantai makanan. Nah, baiklah anak-anak, sudah Bapak cukupkan untuk diskusinya pada hari ini. Ya, Bapak cukupkan untuk diskusinya. Silakan anak-anak kembali seperti semula. Ya, silakan waktunya kembali seperti semula. Ya, silakan anak-anak seperti semula. Anak-anak sudah menonton video berdiskusi. Nah, jadi Bapak dapat simpulkan ya. Apa itu rantai makanan? Anak-anak masih dapat apa itu rantai makanan? Peristiwa apa? Peristiwa hewan saling Makan dimakan ya, peristiwa saling makan dimakan dalam suatu ekosistem ya. Nah, tadi juga Bapak sudah tayangkan videonya. Kalau misalnya salah satu komponen dalam ekosistem itu berkurang atau tidak seimbang, apa yang terjadi anak-anak?
apa yang terjadi? Ya, akan mempengaruhi komponen ekosistem yang lainnya. Ya, jadi akan terjadi ketidakseimbangan dalam ekosistem tersebut seperti tadi itu di ekosistem apa anak? Sawah, ya. Nah, sekarang untuk mengukur tingkat kemampuan anak-anak, sudah pahamkah anak-anak dengan pelajaran yang Bapak kasih tadi itu? Sudah paham apa anak? Sudah ya. Jadi sekarang Bapak kasih anak-anak untuk mengerjakan evaluasi. Nanti masing-masing sendiri-sendiri mengerjakannya. Nanti ada 5 pertanyaan di sini, ada uraian. Anak-anak kerjakan dengan baik. Ya, jadi Bapak bagikan nanti masing-masing anak-anak kerjakan. Silakan dikerjakannya. Ini lembar jawabannya, silakan anak-anak jawab di sini. Nah, pertanyaannya, silakan anak-anak baca di lembar kerjanya itu. Silakan pertanyaannya ya, itu. Ya, sudah ada di lembar jawabannya juga sudah ada. Silakan anak-anak kerjakannya. Sudah Bapak tayangkan juga di slide itu sudah ada di sana. Juga silakan anak-anak jawab. Silakan anak-anak kerjakan sendiri ya, jangan lihat temannya, kerjakan sendiri. Sudah paham apa dengan pertanyaannya tadi ya, dengan apa materi-materi yang sudah Bapak sampaikan tadi itu. Nah, silakan dikerjakan dulu. Ya, silakan ya. Sudah selesai anak-anak? Sudah semuanya ya? Nah, silakan dikumpulkan sekarang, ketua kelasnya mengumpulkan. Silakan dikumpulkan pekerjaan temanmu.
Ya, dari Bapak lihat pekerjaan anak-anak, jadi rata-rata jawaban anak-anak sudah benar semuanya. Ya. Jadi anak-anak sudah paham dengan apa yang Bapak jelaskan pada hari ini ya. Jadi anak-anak senang nggak dengan pelajaran kita hari ini? Dari yang Bapak tayangkan dari awal tadi sampai sekarang ini, bagian mana Kak yang anak-anak yang menarik yang anak-anak pelajari? Tentang rantai makanan. Mungkin yang lainnya tentang apa yang paling menarik? Tentang kerugian, Pak. Tentang kerugian. Ya, mungkin anak-anak tahu penyebabnya katanya. Sudah tahu penyebabnya. Oh, ini yang bisa merugikan. Jadi nanti bisa ada pencegahannya bagaimana biar seimbang ekosistemnya. Ya, kemudian yang lainnya coba. Yang mana yang menarik? Tentang simbiosis. Simbiosis. Dari tayangan videonya gitu ya? Iya, ya. Jadi anak-anak tertarik menonton video ya. Ya, besok Bapak kasih lagi video yang lebih menarik lagi ya. Kemudian bagaimana yang anak-anak belum pahami? Bagaimana yang belum anak-anak pahami dari penjelasan Bapak, dari hasil anak-anak diskusi? Kira-kira ada nggak yang belum anak-anak pahami? Bagaimana? Tidak semuanya sudah paham? Sudah. Nah, sekali lagi tepuk semangat. Ya, anak-anak tadi anak-anak sudah melakukan evaluasi, kemudian sudah Bapak tadi menanyakan anak-anak mana yang pelajaran yang anak-anak sukai ya. Jadi untuk anak-anak yang sudah memahami, sudah melakukan hasilnya tadi sudah baik Bapak salut sekali. Jadi anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik sekali. Kemudian yang belum, nanti tingkatkan lagi belajarnya di rumah ya. Nah, sebelum Bapak akhiri pelajaran hari ini, mari kita menyanyikan salah satu lagu daerah, yaitu daerah Papua ya. Anak-anak masih ingat lagunya? Lagu apa Nana? Lagu Apa bisa? ya. Kapusin ya, kapusin. Ya, mari kita nyanyikan bersama-sama. Kalau tangannya biar semangat. Sudah. Jadi anak-anak itu sudah ya. Anak-anak senang anak? Senang. Jadi anak-anak untuk pembelajaran besok kita lanjutkan dengan pembelajaran 2 ya. Masih tentang ekosistem dan keseimbangan ekosistem. Anak-anak masih tetap semangat? Ya, kita tadi sudah menyanyikan lagu dari daerah Papua. Nah, kita juga harus mencintai negeri kita ya, dengan menyanyikan dengan menghormati yaitu suku lain. Salah satunya adalah kita
menyanyikan lagu daerah mereka. Jadi kita cinta kepada tanah air kita ya. Jadi untuk besok, pembelajaran untuk besok kita lanjutkan dengan pembelajaran 2 ya, masih tentang ekosistem, yaitu keseimbangan ekosistem. Nah, nanti kita tingkatkan lagi ke jaring-jaring makanan karena tadi sudah rantai makanannya. Ya, jadi sebelum kita pulang, nah Bapak minta ketua kelasnya untuk memimpin doa kepada teman-temannya agar kita selamat sampai di rumah. Ya, silakan Lydia. Mari kawan-kawan, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa supaya selamat di perjalanan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Rama Santi. Om Santi 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 Om. Nah, silakan anak-anak berbaris, kembali masukkan bukunya. Ya, silakan berbaris. Kita pulang. Ya, masukkan bukunya. Ini bawa ya.